Ditahan imbang Laos, fans timnas kecewa. Peluangnya ya harus 100% menang lah. Karena kemarin aja kan menang. Indonesia menang lawan Myanmar 1-0. Prediksi 2-0 lah minimal. Kalau gue bilang kan lagi semangat-semangatnya nih, lagi bagus-bagusnya. Gue juga nggak pernah ngeliat kayak apa permainan sebagus ini. Laos ya? Iya, Indonesia lawan Laos. 2-0. Begitulah prediksi para selebriti pencinta timnas sepak bola Indonesia saat melawan tim Laos pada babak penyisihan Grup B Asian Championship 2024 yang digelar di Stadion Manahan Solo Kamis malam kemarin. Dengan pelatih Sintayong dan pemain muda yang berpengalaman, skuad Garuda diprediksi menang mudah melawan Laos. Tapi fakta di lapangan tidak sesuai perkiraan. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya malah kesulitan dan sempat tertinggal gol 2 kali. Gawang skuad Garuda kebobolan lebih dulu pada menit ke-9 babak pertama. Hanya 2 menit berselang, bek timnas Kadek Arel menyamakan skor menjadi 1-1 melalui tendangan keras kaki kanannya. Laos lagi-lagi memimpin skor setelah pada menit ke-13 menjebol gawang skuad Garuda yang dijaga Dava Fasya. Skuad kembali menyamakan skor menjadi 2-2 berkat sundulan Kapten Muhammad Ferrari menyambut lemparan maut Pratama Arhan pada menit ke-17. Di babak kedua, skuad Garuda masih menguasai permainan, namun kesulitan menjebol gawang tim Laos. Di saat ngotot ingin menambah gol, skuad Garuda malah kehilangan 1 pemain setelah Marcelino Ferdinand terkena kartu merah. Bermain dengan 10 pemain, daya juang skuad Garuda tak kendor. Hasilnya, mereka mampu memimpin skor menjadi 3-2 lewat sundulan Ferrari memanfaatkan umpan pojok pada menit ke-71. Sayang, keunggulan skor tidak dapat dipertahankan setelah gawang skuad Garuda yang dijaga Dava kembali dijebol pemain Laos. Hasil imbang timnas Indonesia melawan Laos tentu membuat kecewa para pencinta timnas Indonesia. Karena dengan hasil seri, perjuangan Ferrari dan kawan-kawan untuk bisa melaju ke babak selanjutnya akan berat. Gua sih feeling tetap masuk final ya, karena justru ini adalah momentum yang tepat. Unggah foto pegang perut istrinya, Pratama Arhan umumkan Aziza hamil. Di tengah kesibukannya menjadi bagian dari timnas sepak bola Indonesia di turnamen ASEAN Championship 2024, Pratama Arhan menyempatkan membagi foto mesranya bersama sang istri, Aziza Salsa, pada story akun pribadi media sosialnya. Pada foto itu, Arhan terlihat memeluk Aziza dari belakang dengan tangan memegang perut Zize. Sedangkan tangan Zize memegang tangan Arhan. Pesepak bola yang terkenal dengan lemparannya yang jauh itu juga menuliskan caption pada foto unggahannya dengan kata Bismillah plus emotikon love putih. Melihat foto hitam putih unggahan Arhan itu, netizen pun menduga Zize tengah berbadan 2. Dugaan netizen bahwa Azizah tengah hamil muda dikaitkan juga dengan video yang beredar sebelumnya. Pada video itu, Zize tampak tidak percaya diri dengan perutnya yang buncit. Lalu muncul Arhan menunjuk-nunjuk dengan mengelus perut Zize. Dugaan kehamilan Aziza semakin diperkuat dari unggahan sang ibunda, Nurul Anastasia, yang memposting foto sebuah doa, Rabbi habli minnana sholihin. Meski unggahan fotonya sudah viral, namun baik Arhan maupun Aziza belum menegaskan bahwa mereka sedang menanti kehadiran anak pertama. Yang heboh justru komen netizen yang menebak-nebak. Bila memang benar Aziza hamil,
apakah janin yang dikandungnya anak biologis Arhan atau bukan. Sebab beberapa bulan sebelumnya sempat berhembus kabar menghebohkan yang menyebut Azizah bermain hati dengan pria lain. Terlepas dari tebak-tebakan netizen, yang pasti bila Azizah benar hamil akan menjadi penyemangat Arhan dalam berlaga di turnamen Asian Championship 2024. Lesti Kejora wisuda sarjana, Bilar tak menemani. Dengan perut yang semakin membesar, Lesti Kejora yang kini mengandung calon anak keduanya itu akhirnya resmi jadi sarjana ilmu komunikasi. Ya, setelah berjuang menyelesaikan kuliahnya yang sempat tertunda karena kesibukannya di dunia hiburan yang cukup padat, Lesti pun kini bisa merasa lega dan berbangga diri karena sudah berhasil menyelesaikan kuliah strata S1-nya itu. Lesti Gustiara, Yuliana Setianingsih, Bagus Dwi Ramadhani, Lestiani, Perjuangan Lesti untuk mendapatkan gelar sarjana nggak mudah. Butuh waktu 5 tahun lebih dari gadis hingga OTW jadi ibu 2 anak hingga bisa selesai. Buana dari saya gadis sampai saya menikah, saya punya anak 1 dan sekarang saya wisuda udah mau 2 bapak ibu anaknya. Walaupun saya menyelesaikan kuliah cukup lama, 5 tahun lebih, tapi alhamdulillah semangat saya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini didorong dan didukung, disupport oleh suami saya tercinta. Dalam acara wisudanya ini pun Lesti mendapat kesempatan naik ke panggung untuk memberikan testimoninya dan memberikan motivasi untuk para mahasiswa baru untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kita berada, kita punya atau tidak, mencari ilmu di mana saja dan kapan saja, selagi niat kita yakin bahwa kita bisa mencari ilmu dengan baik untuk kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dan bisa membanggakan kedua orang tua kita serta keluarga kita, kenapa tidak? Selagi ada kesempatan, lakukan, belajar, dan terus belajar. Terima kasih. Diketahui sebelumnya kurang lebih 3 bulan lalu, lewat upaya kerasnya Lesti pun sempat menjalani sidang skripsi. Detik-detik saat Lesti jalani sidang skripsi adalah waktu yang cukup menegangkan, hingga Bilar dan Abang El menemaninya. Uniknya, Abang El terlihat antusias atas keberhasilan sang bunda. Tidak ini menyatakan bahwa Lesti tidak nyata. Sebagai seorang suami, pagi ini momen-momen yang adalah momen yang sangat dia tunggu. Saya akhirnya bisa wisuda dengan ini bisa kami sebagai perantaranya gitu. Namun netizen malah mempertanyakan keberadaan sang suami Rizky Bilar, sebab saat acara wisuda tersebut ia tak nampak menemani. Bilar pun langsung mengklarifikasi jika ketidakhadirannya di samping Lesti lantaran ada kesibukan di waktu yang bersamaan. Dan sebagai hadiah kelulusan Lesti, Bilar akan mengajak Lesti dan Abang El liburan akhir tahun ke Bali. Tapi ya kita pengen ke Bali juga untuk ngecek villa yang sedang kita bangun, mohon doanya juga. Gitu, karena kita ada villa juga di Bali yang insya Allah sedang dalam proses pembangunan. Kimberly Ryder ikhlas dikasih nafkah 6 juta untuk 2 anak. Mengutamakan anak di atas segalanya menjadi concern artis cantik Kimberly Ryder usai drama perceraiannya bersama Edward Akbar. Dan sebagai bagian dari putusan pengadilan,
Edward pun diwajibkan memberikan nafkah sebesar 6 juta rupiah untuk kedua anaknya. Meski demikian, Kim tidak mempermasalahkan jumlah tersebut. Ya terserah sih sebenarnya, cuman ya gimana ya, semua urusan dia sama Allah sih sebenarnya. Kita sebagai manusia ya kita terima-terima aja dari hakim maunya begitu, cuman kan yang dijalankan ke depannya kan tergantung dari kitanya. Kimberly menekankan bahwa ia tidak akan sepenuhnya bergantung pada nafkah yang nantinya dijanjikan Edward. Ia berkomitmen untuk terus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan buah hatinya itu. Makanya nih, saatnya Kimberly rela menjajal berbagai peruntungan. Salah satunya ia kembali ke panggung hiburan yang selama ini ia lakoni. Berjuang untuk masa depan kedua anaknya dengan berkarir lagi di layar kaca. Udah lama sih kayak gini, udah beberapa bulan juga. Pokoknya kerja, terus enjoy life, terus ketemu sama teman-teman segala macam. Memiliki hobi yang jadi sumber penghasilan, Kim tak henti bersyukur. Berbicara soal kebutuhan, mungkin saja perempuan 32 tahun ini mampu memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya tanpa bantuan Edward. Lantaran Kim emang gak bisa berharap banyak dari nafkah yang didapat mantan suaminya yang hanya 6 juta per bulan. Untuk kedua anaknya tergolong sangat kecil. Kalau acting dari dulu emang suatu kayak hobi aku aja sih. Alhamdulillah aku bisa menjadikan hobi itu jadi pekerjaan aku, my occupation gitu. Kimberly enggan mempermasalahkan soal nafkah Edward karena nilainya masih lebih besar dari yang biasanya ia berikan setiap bulannya saat masih berumah tangga. Ya sebenarnya kan lebih besar daripada yang biasanya dia keluarkan juga kan tiap bulannya, jadi terserah. Bakal berangkat umroh akhir tahun, Ayu siap bawa rombongan 16 orang. Sebagai salah satu selebriti papan atas, Ayu Ting Ting emang selalu jadi kebanggaan keluarga. Bukan dalam hal prestasi dan popularitas yang ia miliki, tapi juga dalam hal membahagiakan keluarga. Salah satunya nih, dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 16 Desember 2024 mendatang, Ayu akan memboyong 16 orang anggota keluarga dan tim terdekatnya untuk berangkat umroh secara private. Ya alhamdulillah punya anak yang begitu luar biasa dan cukup bangga kita dengan Ayu. Dia mencari pencapaian itu bukan buat pribadinya, jadi buat keluarga. Ayu dan rombongan akan melaksanakan umroh selama 9 hari. Dan sebagai pilihan private yang ingin mendapatkan fasilitas serba mewah serta hotel bintang 5, tentunya Ayu menggelontorkan uang yang tidak sedikit. Biayanya saja berkisar dari 37 juta hingga 80 juta untuk per orangnya. Jika ditotal, Ayu mengeluarkan budget hingga mencapai 1,2 miliar rupiah untuk keberangkatan 15 orang. Lebih senang ke ibadah. Ada target tuh setiap tahun harus insya Allah mudah-mudahan ya rezekinya Ayu lancar. Kalau liburan sih tahun ini enggak gitu, karena setahun ini udah banyak pengeluaran, alhamdulillah udah banyak jalan-jalan juga gitu, jadi kayaknya kalau mau jalan-jalan mungkin insya Allah tahun depan aja. Tahun ini mungkin kalau ada job ya kita ngambil job aja tahun baru. Ya, banyak selebriti yang menghabiskan liburan akhir tahunnya dengan berlibur di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan saat ini keluarga Ayu memilih untuk melaksanakan umroh bersama. Tapi berangkatnya Ayu dan keluarga ke Tanah Suci memang merupakan keinginan Ayu yang sudah diniatkan sejak tahun lalu untuk bisa ibadah umroh di penghujung tahun 2024. Dari tahun lalu kita udah niat sebelum ganti tahun udah kita umroh aja. Kita nggak campur sama yang lain. Iva dapat bonus SCBD dari semua juri KDI 2024.
Panggung spektakuler 4 besar kontes KDI 2024 Kamis malam kemarin mendapat sajian spesial. Kolaborasi juri bintang Hetty Koes Endang dan Inul Daratista bersama 3 darah kontestan KDI 2024, Iva, Karen, dan Andin membawakan lagu berjudul Buih Jadi Permadani dengan 3 versi hingga bikin decak kagum dan mendapat aplaus dari penonton. Sementara itu, menurut 4 juri, Hetty Koes Endang, Iis Dahlia, Inul Daratista, dan Elvi Sukaisi, penampilan para kontestan terlihat banyak kemajuan dan sudah sesuai harapan. Iva Bulukumba, Andin Ketapang, Firsa Bangka Belitung, dan Karen Ogan Komering Ilir menunjukkan kemampuan mereka dalam menyanyi dan koreografi, sehingga memang layak tampil di babak 4 besar. Bahkan dalam babak Battle SCBD atau Surprise Challenge bonus dadakan, Iva meraih nilai sempurna. Giliran Dewan Juri adalah untuk Iva dan Andi. Iva. Wow, Iva. Selamat. Iva mendapat tambahan bonus serat 400. Meski mengeluarkan segala kemampuan dalam menyanyi dan koreografi, namun tetap harus ada yang terjemput pada kontes KDI 2024 kemarin malam. Dan yang tidak berlanjut ke babak 3 besar adalah Firsa dari Bangka Belitung. Dan yang terjemput malam hari ini adalah, silakan Duta Penjemputan. Berarti Firsa Bangka Belitung yang terjemput. Wow.